Lah harga barang dekat Indomaret ni, bayangkan saya beli 6 item. Inilah kesan inflasi ke atas mata wang rupiah Indonesia. Dan ini Katanya di Malaysia nggak ada yang seperti ini. Tapi comel lah. Ini tak ada. Saya minta dekat Malaysia. Pas coba konversi harga Okey guys, ni pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia ada. Duit kamu murah. Duit kamu murah. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Bayangin deh, banyak orang Malaysia dan bahkan turis luar negeri datang ke Indonesia, terus langsung bilang, wah, murah banget ya di sini. Dari makanan, transportasi, sampai produk sehari-hari, semuanya terasa lebih ramah di kantong mereka. Di media sosial juga sering banget kita lihat orang Malaysia bikin konten belanja di Indonesia. Mereka kaget, dengan uang yang sama, bisa dapat lebih banyak barang dibanding di negaranya. Bahkan ada yang sampai bilang betah tinggal di Indonesia karena biaya hidupnya terasa ringan. Tapi, tunggu dulu, apakah benar Indonesia itu murah? Atau sebenarnya ada hal lain yang lagi terjadi? Kalau dilihat lebih dalam, fenomena ini bukan semata-mata karena harga di Indonesia benar-benar murah. Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan nilai mata uang. Ringgit Malaysia atau mata uang negara maju lainnya memang lebih kuat dibanding rupiah. Jadi wajar kalau mereka merasa semuanya jadi lebih terjangkau. Nah, disinilah sering muncul yang disebut ilusi murah. Bagi orang luar, harga di Indonesia terlihat rendah. Tapi bagi masyarakat lokal, belum tentu. Bahkan, ada yang menyebut ini sebagai penipuan inflasi secara halus. Kenapa? Karena meskipun harga terlihat murah bagi orang asing, sebenarnya daya beli masyarakat Indonesia tidak selalu ikut naik. Harga barang tetap bisa terasa mahal bagi warga lokal, apalagi kalau penghasilan tidak meningkat sebanding. Ya, duit kamu murah. Duit kamu murah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak logik lah harga barang dekat Indomaret ni. Bayangkan saya beli 6 item dalam plastik ni, harga dia RM38,600 sahaja. Kalau hari tu saya convert duit daripada ringgit Malaysia ke Indonesia rupiah, RM10,000 tak sampai RM2.50 dalam RM2.40. Bayangkan kalau RM40,000 lah katakan, 2.5 darab dengan 4 dalam RM10, RM9 je. Ya Allah, dah lah. Ada coklat, ada air, minyak angin, fresh care, ada aiskrim, air mineral. Kenapa murah sangat ni? So tahu tak kenapa jadi macam ni? Jadi inilah kesan inflasi ke atas mata wang rupiah Indonesia. Dan ini juga maksud tersirat di sebalik prestasi kenaikan harga emas dekat Malaysia dan Indonesia. Kalau kita tengok setahun yang lalu, kenaikan harga emas dekat Malaysia ni lebih kurang 39%, dekat Indonesia 55%. Jadi di sebalik kenaikan harga emas yang lebih tinggi di Indonesia, maksudnya inflasi di Indonesia ni berlaku lebih tinggi dan mata wang Indonesia ni makin melemah. orang Malaysia ini sampai kaget waktu pertama kali masuk Alfamart di Indonesia. Katanya harganya itu kayak balik ke Malaysia 20 tahun lalu. Sambil senyum-senyum, mereka langsung pilih jajanannya. Begitu nemu es krim 3 rasa, mereka langsung speechless. Katanya di Malaysia nggak ada yang seperti ini. Tapi comel lah. Ini tak ada. Saya minta dekat Malaysia. Pas coba konversi harga Milo ke ringgit, mereka cuma geleng-geleng kepala. Murahnya sampai jauh banget. RM1.56. Ush. RM1.56. Apa? Milo RM1. Mereka puas banget, cuma modal RM20 udah bisa belanja macam-macam. Bagaimana menurutmu? Komen ya, anjay. Belum ada 1 bulan, Murah gila weh. ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Nama saya I'm from Malaysia. Umur ya. Okey. Dia sebenarnya cantik, tapi di sebalik sejarahnya belum tahu. Nah, kenapa milih Monas Kak di Jakarta? Milih Monas. Kerana TikTok recommendasi.
Itu saja. Actually ada sejarahnya tapi tak sampai ke sana. Oh, berarti tadi belum naik ke atas ya? Ya belum. Tapi sebab rushing kan nak mau langsung. Saya tak pergilah Monas. Ini kenapa akhirnya beli Monas Mas untuk investasi? Ini kan tubuh nasionalism. Kerana di sini kita juga berbusana Melayu di sini. Rencananya mau ke Istiqlal Mus. Kalau di Monas nanti bakal naik ke atas atau? InsyaAllah akan naik. Akan naik juga ya? Oke, berarti sebelumnya udah tahu sejarah Monas atau gimana? Enggak. Oh, belum tahu. Berarti nanti sekalian cari tahu. Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia, dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia? Kerana nak bina ibu negara baru. Lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia Deputy Governor Bank. Apa ni? Dan bukan itu saja, dia telah jadi ni member Azhar Foundation of Peace. Boleh bayar $1 bilion. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Prabowo itu pandai, kerana dengan jatuhnya rupiah maka akan jadi seperti air duit masuk ke Indonesia. Sektor Jakarta KL, ingat minyak naik bagi Indonesia. Garuda 2.7 juta 646 ringgit, emas 938 ringgit, dekat 50% harga bas lebih pada Garuda. Kadar keuntungannya naik sehingga 31 juta. Salah satu syarikat tourism yang terbesar di Malaysia. Bukan itu saja, margin dia daripada 1% ke 5% kerana apa? Lagi ramai turis keluar daripada Malaysia, keluar negara. Ini strategi licik dia ya. Memanglah bila kita ke sana kita shopping, maka untung orang Indonesia. Saya pun tak sangka bila saya ke Indonesia naik Woods, rupanya bayar hutang dia orang, kerana 53% daripada customer Woods adalah orang Malaysia. Saya pula, aku nak pergi Indonesia lah, peduli apa aku kurang. Buat bekerja kan, saya tengok saya pergi ke Indonesia kan, bila sampai je dekat tu, sampai dekat hotel, selamat siang pak, macam tu dia, selamat siang pak, silakan pak, dia tu. Saya kata gila tu, kita nak dapat macam tu kat Malaysia ni gajuh tu. Selamat siang pak, silakan pak, dia tu. Driver kan, supir naik kereta, dia pakai baju batik Jawa dalam kereta. So kita turun kat tempat makan kan, saya suruh dia bawa tu kat tempat makan dia sedap, so dia berhenti kat situ. Saya pun ajak dia, pak mari kita makan sama. Tak apa, aman pak, saya dalam mobil aja pak, di mobil aja pak, aman pak. Tak turun dia. Kau banding dengan driver kita kat Malaysia, dia sama konyang dengan bos saya tu. Nampak tak? Silap-silap kan, bos pun tak makan. Bos tak makan, dia yang makan tu. Aduh Tuhan. Ada tu Malaysia. Tapi nak tunjukkan driver. Jadi, ketika orang luar bilang Indonesia itu surga, belanja murah, itu lebih karena sudut pandang mereka sebagai pemilik mata uang kuat. Bukan berarti semua orang di Indonesia merasakan hal yang sama. Intinya, murah itu relatif. Bagi turis, Indonesia bisa jadi tempat yang super hemat. Tapi bagi warga sendiri, realitanya tetap harus berjuang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan inflasi yang ada. Jadi, jangan langsung bangga dulu ya kalau dibilang negara kita murah. Bisa jadi, itu cuma soal perspektif. Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like juga subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.